Ya, selamat pagi. Jadi agenda kita hari ini 1 jam aja, 50 menit, itu membahas tentang sifat residual atau bahasa termodinamiknya itu residual properties. Hari ini kita akan mereview hal-hal yang berkaitan dengan teori, kemudian nanti hari Jumat akan melakukan perhitungan yang lebih detailnya. Nah, karena ada banyak teorinya, mohon bersabar aja, jangan bosan, untung kita cuma 1 jam aja, tapi intinya perlu ngerti teorinya seperti apa, hanya gitu aja. Semua materi udah ada di textbook dan materi hari ini juga sudah diupload di Microsoft Teams. Oke, saya akan mulai di chapter 6.1. Mohon merespon apakah layar sudah muncul 6.1. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Jadi masih ingat kalau termodinamik itu ada tanda sama dengan yang 3 strip, itu maksudnya adalah definisi. Jangan tanya kenapa seperti itu, tapi udahlah pokoknya definisinya seperti itu. Entalpi itu prinsipnya adalah energi dalam, tapi dikasih variabel tambahan kalau ada perubahan tekanan dan volume. Masih ingat kalau termodinamik yang bisa diukur hanya PVT, pressure, volume, sama temperature. Kalau internal energy itu nggak bisa diukur, itu dihitung. Kalau entalpi itu dihitung. Oke, sekarang ketambahan definisi yang lain, yaitu yang namanya free energy, atau ada 2 jenis, Helmholtz free energy dan Gibbs free energy. Energi bebas kalau di Indonesia kan, tapi itu definisi dari kalau Helmholtz itu internal energy dan ada faktor temperatur entropi. Entropi itu tidak bisa diukur, itu hanya bisa dihitung. Gibbs free energy itu adalah internal energy, kemudian ada urusan PV, tekanan, volume, kemudian ada urusan TS, atau sebetulnya H dikurangi TS. Jadi kalau Helmholtz dikaitkannya dengan U, kalau Gibbs dikaitkannya dengan H. Ingat tapi H itu ada kaitannya dengan U. Jadi G ini nanti dikaitkan dengan U atau H bisa. A ini nanti dikaitkan dengan U atau H juga bisa. Ini nanti istilahnya transferable antar variabel. Oke. Terus ini urusan matematik biasa, ini delta dikasih di depannya, derivatifnya itu adalah delta. Dulu kalau di matematik diajarin delta itu adalah perbedaan antara variabel dengan variabel. Kita ngertinya hanya kalau di kalkulus D itu adalah derivatif gitu kan, turunan. Nah, tapi maksud detailnya nanti sebetulnya itu adalah delta. Ini kalau dilakukan derivatif terhadap entalpi, maka ujungnya sampai ke sini. Gampang sih ini prinsipnya ya, pokoknya kalau ada 2 variabel gini, D dari PV kan kita udah diajarin P kali DV, V kali DP, hanya gitu aja. Oke, jadi ini terhadap entalpi seperti ini. Kemudian kalau terhadap Helmholtz itu seperti ini, kalau terhadap Gibbs itu seperti ini. Tentang penurunannya kita titipkan pada orang yang detail tentang matematiknya, tapi kita kalau diminta mengerti atau cara menggunakannya, itu ada ringkasannya di persamaan yang nomor 9 dan nomor 11, 8, 9, 10, 11. Oke, sekarang kita berupaya mengerti aja. Kalau DU TDS kurangi PDV. Itu maksudnya apa? Kalau ada perubahan entropi, kalau ada perubahan volume, dikalikan dengan temperatur saat itu atau tekanan saat itu, maka bisa dihitung
perubahan dari energi dalamnya. Nanti soalnya ditanya, ada sebuah proses dari temperatur sekian, tekanan sekian, diubah jadi tekanan yang lain, temperaturnya tetap misalnya, diminta ngitung perubahan internal energinya. Nah, cara ngitungnya nanti melalui hubungan-hubungan ini. Kalau dG misalnya gitu ya, berapa delta G-nya, berapa perubahan Gibbs free energinya, itu ada terhadap delta T, itu ada terhadap delta P. Nah, kalau gini kan gampang, delta T-nya kan bisa diukur. Kalau delta P, pressure kan bisa diukur. Volume kan bisa diukur. Nah, sekarang kalau entropi gimana caranya? Kalau kita satu aja ini nggak bisa menghitung atau mengukur, maka delta G nggak akan bisa ketemu. Gitu. Nah, jadi nanti ada prosedur untuk menghitung entropi. Bukan hanya delta dari entropinya, tapi nilai dari entropinya itu berapa. Masih ingat waktu ada tabel steam, saya tunjukkan sebentar, ada molar diagram dari H2O. Ini molar diagram dari H2O, saya perbesar sedikit. Oke. Tekanan terhadap entalpi. Ini untuk H2O, bukan untuk propan, bukan untuk freon. Kemudian ini ada kubah. Di sebelah kanan sini adalah superheated vapor. Di sebelah kiri adalah subcooled liquid. Di dalam sini semuanya adalah saturated vapor atau saturated liquid. Atau saturated fluid, istilahnya begitu. Diagram molar ini kalau ekuivalennya itu adalah steam table juga di halaman 680. Saya type sebentar, 680. Ada steam table, semua udah pernah baca. Kemudian ada tabelnya, detailnya ada di sini. Saya tunjukkan sebentar. Ini view, rotate, kemudian rotate dan clockwise. Yang kiri saya collapse supaya cukup terbaca. Ini saya perbesar. Oke. Di sini tercantum angka-angka, ada entropi, ada entalpi. Semua udah pernah nyoba kemarin, minggu lalu. Ngitung delta, itu delta H, ada entropi waktu vapor terhadap ini entalpi ya, entalpi waktu vapor terhadap entalpi waktu cairan. Delta H-nya dalam hal ini adalah panas penguapan atau panas kondensasi, panas pengembunan. Kemudian entropi juga seperti itu. Jadi kalau ditanya angka entropinya berapa di sini? Pada temperatur dan tekanan tertentu di sini, data temperatur tekanannya ada, itu entropinya 9, sekian. Sekarang ditanya, kok bisa dapat 9 itu dari mana? Kalau temperatur kita ukur pakai termometer. Kalau tekanan kita ukur pakai pressure gauge, barometer, pakai manometer, bisa. Tapi kalau entropi kok tahu-tahu dapat angka seperti ini, dapat angkanya itu dari mana gitu. Nah, untuk bisa ngitung angka ini diperlukan tadi yang namanya excess property yang tadi chapter 6. Kemudian kalau udah dapat angka-angka di tabel ini, angka ini diplot ke molar diagram seperti ini. Di sini ada entropinya yang warna biru, itu di sini kebaca 11 kJ per kilogram Kelvin. Coba saya perbesar supaya semua yakin angka entropi itu berapa. Kita ikuti warna biru, ada tulisan S sama dengan 11 kJ per kilogram Kelvin. Oke, jadi pada tekanan di sini, temperatur di sini, temperaturnya berapa? Mungkin 3700-an. Itu entropinya adalah 11 kJ per kilogram Kelvin. Gimana cara ngitung entropi? Gimana bisa dapat entropi? Kan nggak dengan sendirinya ngerti-ngerti masuk ke tabel gitu, enggak. Ini udah pasti ada yang menghitungnya. Nah, cara menghitung entropi itu pakai prinsip residual properties ini tadi. Jadi, kita kembali ke yang chapter 6 tadi.
delta H ada di sini, delta A ada di sini, delta S ada di sini. Jadi kalau pengen ngitung delta S, pindah aja ini ke ruas ke kirinya. Sebagai fungsi dari delta U nanti gitu. Itu kan delta S. Kalau ngitung S-nya gimana? Ya diintegral aja. Kalau ada delta S diintegral, nanti kan keluar sebagai S gitu. Nah, jadi ada prosedur matematiknya. Tujuan saya menunjukkan ini supaya nanti saat menggunakan kita tahu, oh ya hanya seperti itu gitu. Oke. Kemudian kalau di sini masih ingat waktu itu kalau ada tanda dalam kurung itu tidak selalu dikalikan. Di sini maksudnya fungsi. U itu fungsi dari entropi dan volume. H itu fungsi dari entropi dan tekanan. A itu fungsi dari temperatur volume. G itu fungsi dari temperatur dan tekanan. Sekarang kalau Anda ditanya, apakah H entalpi itu fungsi dari temperatur juga? Jawabannya iya. Apakah H itu fungsi dari volume juga? Jawabannya iya. Jadi kenapa yang ditulis kok cuma 2 aja di sini? Nah ini karena kita pasangkan dengan variabel lain supaya gampang nanti menghitung H. Tapi faktanya H itu sebetulnya, coba kita lihat dari sini. H itu fungsi dari temperatur iya, dari entropi iya, dari volume iya, dari tekanan iya. Kenapa ya? Yang volume sama tekanan kok enggak, volume sama temperatur kok enggak ditulis di sini. Nah, dalam hal ini kita melihatnya sebagai fungsi entropi dan tekanan, nanti temperatur dan volume mungkin tetap. Seperti ini, temperatur dan volume itu tetap. Jadi H itu fungsi dari S dan P. Itu cara membacanya seperti itu. Makna matematiknya, kalau ini saya buatkan derivatifnya, delta, maka itu delta terhadap S, itu delta terhadap P. Nah, di sini kan ada delta S, ada delta P. Dalam hal seperti itu, volumenya harus tertentu, tetap nilainya. Jangan delta V, nggak boleh. Temperatur juga gitu, harus tertentu nilainya, harus T, bukan delta T. Secara matematik, kalau ininya konstan, nilainya tetap, itu H dinyatakan bukan fungsi dari temperatur. Karena apa? Dia fungsi dari S. Kalau S-nya diubah, baru H nanti akan berubah. Temperaturnya dalam hal ini harus konstan. S-nya diubah, tekanan diubah, temperatur harus dijaga konstan, volume harus dijaga konstan. Gimana caranya? Masih ingat waktu itu kalau pakai piston, gimana cara menjaga volume konstan? Ya pistonnya jangan dipindah-pindah. Jangan dipindah ke kiri pistonnya, jangan digeser ke kanan, udah pasti volumenya konstan kan? Gampang ini. Cara untuk bikin temperatur konstan, gimana? Ya kita lihat prosesnya, kalau prosesnya ngelepas panas, supaya temperaturnya konstan, kita ambil panasnya. Kalau prosesnya memerlukan panas, kan temperaturnya nanti akan turun. Jadi ya kita supply Q panas waktu itu. Ya, jadi menjaga temperatur tetap, menjaga volume tetap, gampang kok ini. Dengan demikian, ngitung entalpi perubahannya berapa, entropi perubahannya berapa, itu nanti lebih mudah. Karena variabel yang lainnya udah diketahui. Prinsipnya itu begitu. Terus ngapain kita susah-susah seperti ini? Tujuannya nanti ujungnya mau ngitung H itu angkanya berapa entalpi. S itu angkanya berapa entropi. Kalau sudah dapat angkanya, kita masukkan ke tabel ini. Nah, dari segini banyak data, ini kan ratusan, ribuan gitu. Jadi ya ribuan perhitungan. Selama itu masuk ke program komputer, kita masukkan aja angka-angkanya, nanti dengan sendirinya komputernya akan mengenerate, akan membuat hasil perhitungan seperti ini. Ya, kembali lagi ke sini.
Jadi ini tadi cara bacanya udah ngerti. Sekarang ada lagi yang namanya hubungan Maxwell atau Maxwell relations. Variabel-variabel ini apalagi ini tadi D-nya D biasa, sekarang D-nya kok bentuknya D yang miring. Bahasa Yunani karakternya itu do bacanya. Do T, do V. Kalau matematik itu membedakan. Kalau D-nya D biasa itu namanya total differential. Kalau D-nya dalam bentuk do itu partial differential. Apa itu bedanya total sama partial? Kita nggak perlu detail-detail ngertinya, pokoknya ngertinya adalah ini dt terhadap dv itu maksudnya turunan atau deltanya temperatur terhadap deltanya volume, tapi dalam kondisi entropinya tetap. Kalau ini delta tekanan terhadap delta entropi kalau volumenya tetap. Tekanan terhadap entropi ini masih fungsi dari yang lain-lain, mungkin fungsi temperatur, mungkin fungsi yang lainnya. Tapi yang diminta tetap itu hanya volumenya aja. Masih ingat tadi gimana cara bikin volume tetap? Kalau itu proses di piston, pistonnya jangan dipindah-pindah posisinya. Nah, di sini juga begini. Oke. Ada 4 persamaan 14, 15, 16, 17 ini untuk Maxwell relations. Saya ambil yang nomor 17 aja yang paling gampang. Kalau Anda diminta ngitung perubahan entropi di dalam proses di dalam piston. Pistonnya digerakkan. Piston yang tadinya diam digerakkan ke arah kanan. Volumenya meningkat misalnya gitu ya. Ada delta V. Temperaturnya berubah. Ada delta T. Tekanannya diatur-atur supaya jadi berubah. Ada delta P. Yang diatur tetap itu ini yang sebelah kiri kalau temperatur tetap. Yang sebelah kanan itu kalau tekanan tetap. Apakah bisa piston itu diatur agar ini pada tekanan dan temperatur tetap secara bersama-sama, tapi di sininya ada delta T. Nah, kadang-kadang kan membingungkan seperti ini. Oke, saya nggak lihat dua-duanya kiri kanan, tapi saya lihat kanannya aja. Sebuah proses yang diatur tekanannya tetap, volumenya berubah, temperaturnya berubah. Oke, diukur delta V-nya berapa, diukur delta T-nya berapa. Dapat angka, dibagi, dapat sebuah angka. Kalau udah dapat sebuah angka, maka delta S dibagi delta P itu sama dengan sebuah angka tadi. Tapi dengan syarat kalau temperaturnya jangan diubah-ubah. Temperaturnya pakai yang mana ini tadi? Pakai temperatur yang terakhir, misalnya begitu. Jadi, kalau saya udah tahu angka ini, kita namakan sebuah konstanta, kemudian ditanya delta S, perubahan entropi, kalau ada perubahan tekanannya 5 bar pada temperatur misalnya 150 Celcius. Maka bisa udah ngitung delta S-nya. Nah, tujuan dari hubungan Maxwell itu untuk menghitung ada delta S, ada delta H, ada delta, dan yang lain-lain. Yang langsung di sini memang delta S, tapi ultimate-nya nanti, ujung akhirnya, kalau udah tahu delta S, bisa menghitung delta H, bisa menghitung delta U. Pokoknya menghitung yang ada di dalam tabel steam ini tadi, untuk H2O. Nanti kalau untuk metan, atau untuk zat lain, oksigen misalnya sama, prinsipnya sama. Oke, jadi untuk ngitung entropi, entalpi, energi dalam, V, specific volume, ada temperatur, tekanan. Oke, sebelum saya lanjut, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan kalau ada yang mau tanya. Saya ingin menunjukkan aja bahwa ujung dari perhitungan itu ada di situ.
mahasiswa program sarjana biasanya tidak kita minta untuk menghitung sampai detail, tapi nanti ada bagian yang harus menghitung juga sih. Bagian yang lebih sederhana. Tapi supaya tahu bahwa ada tabel, ada molar diagram, itu prinsip ngitungnya seperti apa. Nah itu mahasiswa perlu tahu. Nanti juga nyoba sih. Oke, nggak ada pertanyaan, saya kembali lagi ke Maxwell tadi. Oke, ini persamaan Maxwell tadi. Kemudian ini cara ngitung entalpi, perubahan entalpi kalau CP diketahui. Delta temperatur, delta tekanan. dV dt pada tekanan tetap. Angka ini nanti harus dapat, misalnya gitu dalam sebuah perhitungan untuk bisa dapat delta H. Delta S juga seperti itu. Rumus bisa dapat seperti ini. Masih ingat waktu definisi entropi itu ada CP-nya. Nah, jadi nanti akan ada hubungan matematik juga dt terhadap temperatur, sehingga kalau dilakukan integrasi, kan supaya dapat delta S, itu harus dilakukan integral. Tergantung integralnya, kalau integral tertentu, batas atas, batas bawahnya harus sudah ditetapkan. Boundary value namanya. Tapi kalau integralnya integral kita namakan analitik, itu ada fungsi analitiknya. Jadi integral dari ds itu adalah delta S. Di sininya nanti fungsi CP sebagai fungsi temperatur. Nanti sesudah dibagi T, kemudian diintegrasi dt per T kali CP itu tadi. Oke. Jadi nanti ada bagian yang harus diselesaikan secara analitik, ada bagian yang diselesaikannya secara numerik juga. Nah, di sini ada uraian kalau untuk gas ideal itu ada penyederhanaan sehingga akhirnya delta H gas ideal itu adalah CP kali delta T. Coba semua masih ingat satuannya delta H itu apa? Kalau delta T itu Kelvin, ya. Kalau CP, masih ada yang ingat? Ayo, sekarang nyoba satuannya apa CP? Joule per mol Kelvin ya, Pak. Joule per mol Kelvin. Kok ingat sih? Ingat lah, kan satuannya sama dengan R waktu itu. Ya kan? Masih ingat CP dibagi R, itu jadi hilang satuannya karena memang dibuat tidak berdimensi kalau dia ketemu R dibagi R. Jadi Joule per mol Kelvin kalikan Kelvin. Dapatnya apa? Joule per mol. Itu adalah delta H. Kadang-kadang ketulisnya Joule per kilogram. Tahu cara merubahnya kan? Joule per mol menjadi Joule per kilogram. Ya tergantung dari zatnya apa. Kalau ini steam, H2O, 1 molnya kan 18 gram. Jadi di sini entalpi dalam kilojoule per kilogram. Gampang, yaitu hanya dikonversi aja sesuai berat molekulnya. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi kita udah tahu kalau gas ideal itu joule per molnya ada di sini, ininya sederhana. Oke. Sekarang ada pertanyaan, kalau uap air itu gas ideal bukan, gitu kan? Tergantung kondisinya. Saya buka sebentar molar diagram. Oke. Kalau definisi gas itu di arah sebelah kanan sini, superheated vapor. Itu gas beneran. Kenapa kok beneran? Nggak ada cairannya soalnya. Kalau udah di dalam sini, itu gas campur cairan. Atau gasnya itu sebetulnya kita namakan uap gitu. Kondensasi soalnya. Nah, dalam hal itu sebetulnya kategori gas ideal. Kalau persamaan keadaan harusnya nggak nyari di sini juga. Kalau persamaan untuk gas itu nyarinya di sini. Tapi
Wong kita udah punya persamaan gas berlaku sampai ke area ini. Maka nanti ada koefisien, ada parameter yang tidak di daerah sini. Tapi prinsipnya kok namanya gas itu di sini. Kalau di kiri sini gas bukan. Kalau di kiri sini subcooled liquid itu ada di area ini. Oke. H atau S dalam kondisi ideal sebetulnya area superheated vapor. Kok cerita tentang liquid? Bukankah kita kan tadi cerita gitu. Ini pengen agar diperluas supaya mengcover cairan juga. Jadi di sini ada betanya itu sudah pernah untuk compressible fluid bisa seperti itu. Untuk perhitungan delta H, untuk perhitungan delta S, kalau di Oke. Kemudian di sini juga ada masih ingat kalau ketemunya CP, kalau delta U ketemunya CV. Ini persamaan yang akan dipakai. Ada volume tetap, maka pakai persamaan. Kalau pada tekanan tetap, pakai di atasnya tadi. Ini kan tekanannya tetap. Oke. Sementara kita menggunakan aja sendirinya, ini hasil penurunan. Tapi penurunannya kita titipkan pada orang matematiknya termodinamik. Volume tetap. Oops, bentar ya. Oke, apakah suara saya masih bisa didengar? Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa ya, tadi keputus nampaknya. Oke, jadi ini tadi kalau pada volume tetap menggunakan CV, kalau CV menggunakan delta U di sini. Nah, ini delta V, ini delta temperatur. Oke, ini delta temperatur, ini delta V. Terus di bagian awal waktu itu ada istilah beta, ada istilah kappa. K itu compressibility-nya. Jadi kalau mau menghubungkan ini ada beta per kappa kali ini. Oke, di sini akan kepakai. Prosesnya ini untuk perubahan temperatur, ini untuk perubahan volume. Ditanya berapa perubahan energi dalamnya. Di sini ditanya berapa perubahan entropinya kalau ada perubahan temperatur dan ada perubahan volume. Gitu. Ujung ini semua sebetulnya aplikasinya apa? Itu biasanya untuk menghitung delta H dari sebuah proses perubahan. Jadi tadi seperti ini, ngitung delta H, ngitung delta S, tapi yang paling sering dipakai itu adalah ngitung delta H-nya. Terus untuk apa ngitung delta H? Ini aplikasi di lapangan, biasanya di industri, itu kalau kita menggunakan steamnya digunakan untuk menggerakkan turbin misalnya, itu energi dari steam akan dimanfaatkan untuk muter turbin, untuk membangkitkan listrik misalnya begitu, maka entalpinya akan turun. Nah, turunnya itu seberapa? Itu harus dihitung. Kemudian nanti di lapangan akan diukur temperatur, tekanan, volume, karena entalpi nggak bisa diukur. Tapi dengan kita tahu penurunan entalpinya seberapa, maka kita bisa estimate keperluan steamnya jadi berapa ton per jam.
atau temperatur steamnya nanti akan turunnya sampai seberapa. Jadi ini diperlukan untuk memperkirakan kondisi operation di lapangan. Oke, terus sekarang kita masuk yang utamanya ini, namanya residual properties. Residual properties itu M di sini itu adalah M yang real dikurangi M kalau ideal. M-nya itu siapa? Saya perbesar ya. M-nya itu boleh variabel apapun sebetulnya, tapi variabel yang hasil perhitungan. Sebagai contoh, entalpi itu variabel hasil perhitungan. Sebagai contoh, entropi itu hasil perhitungan. Entropi residual, ini entropi real, ini entropi kalau dia gas ideal. Atau kalau dia kondisi ideal. Gitu. Kalau temperatur boleh nggak pakai temperatur residual? Enggak. Kalau temperatur nanti ada ketentuan lain untuk mengukur seberapa jauh dari idealnya. Jadi tekanan, temperatur itu nggak menggunakan ekspresi ini. Oke, jadi ini digunakan untuk entalpi, entropi, energi dalam, energi bebas Gibbs, energi bebas Helmholtz, dan sejenisnya. Oke, nah masih ingat waktu persamaan keadaan atau waktu gas ideal itu ada perhitungan yang namanya compressibility. Anda sudah melakukan perhitungan waktu tes, ngitung Z-nya berapa, masih ingat kan? Ngitung Z-nya ada yang pakai Redlich-Kwong, ada yang pakai Lee-Kessler Generalized Correlation, masih ingat waktu itu? Nah, ujungnya itu nanti mau ngitung delta H atau H residual. Apa bedanya H residual dengan delta H? Nanti Anda akan tahu ada perbedaannya. Intinya begitu. Nah, H residual itu cara ngitungnya seperti ini. Ada delta P per P, kemudian ada Z sebagai fungsi dari temperatur. Dia diderivasi ke temperatur, nanti dikalikan dP per P, baru ditarik integralnya. Karena ini delta P, maka dari tekanan 0 sampai dengan tekanan tertentu. Kalau konstan temperatur. Oke. Ini perhitungan delta H residual. Kalau ini perhitungan S residual. Coba saya mau cek kalau H per RT untuk ingat aja. Satuan R masih ingat Joule per mol Kelvin, betul? Dikalikan T, kalikan Kelvin. Jadi satuan dari penyebut apa ini? Joule per mol. Ya, betul ya, Joule per mol. Satuan dari pembilangnya apa? H itu Joule per mol juga. Jadi kalau ditanya kenapa sih ini kok dibaginya RT, supaya satuannya hilang gitu aja, supaya sederhana. Kenapa kok nggak dibagi dengan R aja, H per R gitu loh, supaya T-nya ini dia ikut sebelah kanan sini, kan bisa kan gitu? Bisa. Atau T yang di sini kenapa kok nggak dibawa ke kiri, kan kasihan dia sendirian di sini, kok nggak dibuat RT kuadrat gitu? Enggak. Ini dipisah, ada T sebelah kiri, ada T sebelah kanan, supaya sebelah kiri ini tidak bersatuan, dimensionless. Oke? Jadi kalau ditanya sebelah kanan sini, satuannya apa? Sama, itu dimensionless. Kalau dimensionless, di sini satuannya Kelvin, maka satuan dari integralnya apa ini? Ya udah pasti seperkelvin gitu. Ya, ini ada seperkelvin kali Kelvin, jadinya dimensionless. Oke, kalau ini sederhana. Kalau S gimana? Sama. S itu satuannya, kita cek di sini. Apa ini satuannya S itu? Kilojoule per mol Kelvin, gitu kan? Kilojoule per mol Kelvin dibagi Joule per mol Kelvin, dapatnya apa ini? Ada yang tahu? S per R. Satuannya apa nih jadinya? Tidak ada satuan. Tidak ada satuannya, udah pasti itu mirip sama yang ini, ya. Jadi ini nggak ada satuannya. Kenapa dibagi R? Supaya hilang satuannya.
Kenapa T ini tidak dibawa ke kiri? Supaya yang kiri ini tidak bersatuan. Oke, jadi yang di sini Kelvin, yang di integral ini seperkelvin. Yang di integral kanan gimana? Tidak bersatuan. Ya, sama-sama integral, tapi unitnya berbeda. Yang di sini ini seperkelvin, kalau yang di sini ini tidak bersatuan. Hal yang sama juga G per RT. Kalau seperti ini H per RT, ini ada G per RT, udah pasti satuannya G sama dengan satuannya H, yaitu Joule per mol. Oke, dibagi R, Joule per mol Kelvin, kalikan Kelvin, maka sebelah kiri ini tidak bersatuan. Oke, nah sebelah kanannya beda-beda ya. Kalau ini entalpi, satuannya apa? Operationnya seperti ini. Tapi kalau energi bebas, Gibbs, ini operationnya seperti ini. Kan berbeda kan? Ini dengan yang ini. Gitu. Oke, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau ditanya HR tadi apa? Definisinya tadi ada di sini. HR adalah entalpi dikurangi entalpi pada kondisi ideal. Nah, nanti kondisi idealnya seperti apa? Cara ngitungnya apa, seperti apa, nanti ada lanjutannya. Oke, sekarang mulai ini. Banyak tanda-tanda yang aneh-aneh. Tapi nggak apa-apa, pokoknya kita ngerti aja. Ini ada IG, kalau IG itu adalah ideal gas. Kalau nggak suka, karena ini bikin rame nih, ya udah dihilangin aja IG-nya, tapi ditulis bahwa ini untuk ideal gas, gitu ya. H ideal gas itu adalah H0 ditambah integral CP/dt. Tadi katanya kalau ideal itu integral CP/dt aja, atau DH sama dengan CP/dt. Kok ini sekarang ada H0 juga gitu. Nah, di sini ini adalah ada entalpi reference, istilahnya begitu. Untuk entalpi ada reference-nya, untuk entropi juga ada reference-nya. Ini diperlukan sebagai dasar untuk perhitungan selanjutnya, soalnya begitu. Nah, terus H itu adalah H ideal ditambah H residual. Kalau ini udah sama dengan definisi yang M tadi itu. S itu S ideal ditambah S residual. Jadi S yang real itu adalah yang ideal ditambah yang residual. Oke, dengan demikian H entalpi adalah H0 yaitu waktu standar ditambah komponen yang sebelah kanan ini. Saya perbesar sedikit supaya jelas bedanya. Oke. Kalau diminta ngitung entalpi itu adalah ini entalpi real, itu adalah entalpi reference ditambah ada residual, ada komponen dari reference tadi. Komponen reference-nya itu integral CP/dt dengan temperaturnya batas bawah T0 sampai dengan sebuah T. T0 ini apa? T0 itu sebuah temperatur yang kita pilih. Sebetulnya nggak penting dipilihnya pada temperatur berapa, tapi yang penting H0-nya harus pada temperatur T0. Gitu. Nah, sesudah dilakukan integrasi, nanti kita ngitung entalpi ini adalah ini ditambah ini ditambah residual. Gitu. Itu entalpi persamaan 50. Kalau entropi mirip juga, entropi waktu reference ditambah hasil integrasinya dan ditambah residualnya. Oke, nah hari Jumat nanti kita akan ngitung soalnya H ini nilainya berapa supaya terbit angka sampai angka. Gitu. Prosedurnya agak panjang tapi ya kita ikuti aja. Kemudian berikutnya di sini ada prinsip perhitungan yang lebih mudah. Kalau tadi Joule per mol Kelvin
Joule-nya itu atau kilojoule per kilogram, tadi itu ada kilojoule per mol, itu kan tergantung pada zatnya apa, H2O atau zat lain. Nah, kita bisa menggunakan yang generalized, nggak peduli zatnya apa, tapi rumusnya bisa digunakan untuk semuanya. Masih ingat waktu yang persamaan keadaan ngitung Z menggunakan generalized coefficient, generalized correlation, Lee Kessler. Nah, ini sama juga untuk ngitung entalpi dan entropi itu menggunakan Lee Kessler. Waktu itu masih ingat ada omega. Omega itu adalah eccentric factor dari tiap komponen zatnya. Oke, omega ini bukan yang refrigerator. Kalau omega refrigerator itu coefficient of performance, tapi kalau omega yang ini adalah eccentric factor. Jadi nanti akan ngitung HR, SR dari HR yang standarnya gitu. Nah, detailnya semuanya ada di sini. Ini kita udah sampai di akhir dari materi hari ini, yaitu ngitung delta H dan delta S. Terus saya perlu nunjukkan sebentar sebagai pengantar untuk hari Jumat, yaitu di persamaan 675. Bentar ya. Ini saya tarik ke halaman awal. Bentar, ini view, rotate view counterclockwise. Kita perlu melihat contoh perhitungan secara singkat aja supaya nantinya lebih gampang. Di chapter 6, ini ada chapter 5, ada chapter 6, ada residual properties, kemudian halamannya adalah 226. Jadi saya type di sini 226 residual properties, detailnya ada di sini. Kita tadi sudah sampai di persamaan generalized property. Ini tadi sudah ada di sini. Kemudian ini Lee Kessler, ada entalpi di sini, ini ada tekanan. Nah, sekedar untuk mengerti saat membaca kurva seperti ini, PR masih ingat? Reduce pressure, yaitu tekanan dibagi tekanan critical. Di sini ada TR. Masih ingat TR? TR adalah reduce temperature, yaitu temperaturnya dibagi temperatur critical. Tergantung zatnya. Kalau zatnya itu H2O, nanti dilihat di tabel temperatur critical H2O berapa. Temperatur realnya waktu diukur, misalnya temperatur realnya 295 Kelvin misalnya gitu, dibagi dengan temperatur critical H2O, nanti akan dapat TR-nya tertentu, misalnya 1,2 misalnya gitu. Kalau udah tahu tekanannya, tahu temperaturnya, maka bisa terbaca HR0. Nah, ini menggunakan Lee Kessler. HR0-nya akan terbaca sebagai fungsi temperatur dan tekanan. Oke. Kemudian banyak detail perhitungannya. Kita tadi udah berakhir di persamaan 75, yaitu ini 7475. Nah, nanti kita pada posisi menghitung seperti ini. Detailnya akan disampaikan di hari Jumat. Kondisi real itu di sini ingin berubah menjadi kondisi real di sini. Anda diminta ngitung delta H dan delta S perubahan dari 1 menjadi 2. Kalau delta S ini maksudnya gimana? S2 kurangi S1. Delta H itu gimana maksudnya? H2 di sini kurangi H1. Terus dapat H2-nya gimana caranya? Ya kalau ada tabel steam kita buka di tabel steam. Sekarang ini bukan H2O. Sekarang gasnya adalah gas isobutan misalnya gitu. Wah, nggak ada tabelnya isobutan.
Ya udah kita harus menghitung. Harus menghitung H2 di sini berapa, menghitung S2 di sini berapa. Nah, caranya itu kita lewat kondisi ideal ini. Perhitungan dari T1 P1 ideal menjadi T2 P2 ideal. Kemudian kita hitung deltanya di sini. Ini namanya residualnya tadi. Di sini namanya residual. Apa bedanya residual kiri sama residual kanan? Kalau yang kiri itu untuk kondisi pertama, misalnya temperatur tekanan rendah. Untuk kondisi 2, temperatur tekanan tinggi, misalnya gitu. Tidak selalu ya, B2-nya temperatur tekanan tinggi. Bisa jadi temperaturnya tinggi tapi tekanannya malah lebih rendah, bisa juga. Ya, jadi pokoknya berubah temperatur dan tekanannya. Dari kondisi ini ke kondisi ini. Cara menghitungnya itu kondisi idealnya dulu. Kita hitung delta S, delta H-nya. Kemudian kita hitung H residual dari ideal ke real. Di sini juga H residualnya. Kalau area ini dikasih nama nomor 1, maka di sini H1 residual, S1 residual. Kalau area ini dikasih nomor 2, ini namanya H2 residual, ini S2 residual. Oke, jadi nanti kita akan ngitung delta H ini berapa, H residualnya berapa, maka H2 di sini berapa. H1 di sini berapa, dapatlah kita delta H. Gitu. Oke, ini pengantar aja untuk detail perhitungan nanti di hari Jumat. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Nah, antara sekarang sampai hari Jumat, upayakan baca-baca ini tadi. Nggak perlu ngerti, yang penting pokoknya lihat, oh ya seperti itu, supaya nanti saat ngitung tidak merasa asing, hanya gitu aja. Kalau menghitungnya nanti dipandu, itu akan gampang sebetulnya. Pengalaman saya, pengalaman kami tahun-tahun lalu, itu mahasiswa akhirnya bisa ngitung yang rumit-rumit sekali. Nah, itu kalau menghitung secara manual. Nanti pada saatnya Anda akan menghitung pakai simulator Aspen HYSYS. Jadi udah nggak pakai tabel, udah nggak pakai kurva, pokoknya tinggal masukkan angka, gitu aja sih. Jadi, tapi sebelum mengerti penggunaan Aspen HYSYS, Anda harus ngerti juga prinsipnya. Gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, maka ini adalah akhir dari kuliah hari ini. Terima kasih, kita akan ketemu lagi di hari Jumat pagi. Oke, terima kasih, selamat pagi. Terima kasih, Pak. Oke. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi.